Saya selalu penasaran bagaimana pemutus sirkuit bekerja. Apa bedanya dengan pemutus kebocoran arus? Kita semua tahu bahwa ketika rangkaian mengalami beban berlebih atau arus pendek, sekering tradisional akan putus dan memutus aliran listrik. Namun, itu perlu diganti untuk memulihkan aliran listrik. Saat ini, fungsi tersebut telah digantikan oleh pemutus sirkuit otomatis. Dan pemutus sirkuit adalah contoh tipikal dari hal ini. Komponen inti dari pemutus sirkuit mencakup mekanisme kerja, alat pemadam busur api, sistem tuas, dan koil elektromagnetik. Khususnya, perdalam koil elektromagnetik dan pemutus. Ini adalah komponen kunci untuk mengaktifkan fungsi pemutusan. Saat beroperasi, mendorong pegangan ke atas akan menggerakkan sistem tuas melalui per. Ini akan menutup kontak bergerak dan menghubungkan rangkaian. Menekan ke bawah berarti memutuskan aliran listrik. Dalam keadaan kerja normal, arus akan mengalir dari terminal input melalui kumparan, mengalir ke terminal output membentuk rangkaian tertutup. Begitu terjadi arus pendek atau beban daya yang terhubung, yang melebihi beban pemutus sirkuit, arus akan meningkat dalam milidetik. Pada saat itu, medan magnet kuat yang dihasilkan oleh koil menggerakkan pemutus. Pemutus menggerakkan sistem tuas untuk cepat memisahkan kontak bergerak. Bila logam yang merasakan gaya pegas akan memantul. Setelah masalah diatasi, cukup dengan mendorong kembali sakelar untuk memulihkan aliran listrik. Lalu, dari mana asal udara di dalam pemutus sirkuit? Kuncinya terletak pada pemutus daya yang mematikan arus secara instan. Ketika kontak terpisah, akan terjadi busur api bersuhu tinggi. Suhu ini dapat mencapai ribuan derajat Celcius. Dan struktur pembagi dari alat pemadam busur api tersebut akan membagi busur api menjadi beberapa bagian kecil. Setiap unit busur akan dengan cepat mereda karena peningkatan resistansi yang mendadak. Sementara itu, bila logam mempercepat proses pendinginan, akhirnya, ia akan padam dengan sendirinya di udara. Melalui cara pemadaman ini, maka disebutlah pemutus sirkuit otomatis. Terakhir, mari bandingkan pemutus sirkuit otomatis dengan perbedaan inti antara pemutus sirkuit kebocoran. Pemutus sirkuit otomatis terutama bertanggung jawab atas proteksi beban lebih dan arus pendek. Ini setara dengan sekring versi baru. Sedangkan fungsi inti dari pemutus sirkuit kebocoran adalah proteksi sengatan listrik. Ini dibangun di atas pemutus sirkuit otomatis, menambahkan fungsi perlindungan arus bocor, dengan mendeteksi arus bocor antara kabel fasa dan kabel netral. Ketika mendeteksi perbedaan arus melebihi nilai aman yang ditentukan, seperti ketika casing peralatan bocor atau isolasi kabel rusak, ia akan dalam waktu 0,1 detik secara otomatis memutus arus dalam desain rangkaian biasa. Pemutus sirkuit otomatis berfungsi sebagai saklar utama yang mengendalikan saluran utama. Sementara pemutus sirkuit kebocoran terhubung pada cabang-cabangnya. Jadi, ketika sirkuit terputus, dapat dilihat melalui status tombol berwarna abu-abu pada pemutus sirkuit kebocoran di sebelah kiri, untuk menentukan jenis gangguan. Jika tombol kembali ke posisi semula, maka itu menunjukkan bahwa penyebabnya adalah bocornya arus. Jika tombol tidak kembali ke posisi semula, maka itu menandakan adanya gangguan arus pendek. Dan tombol berwarna kuning yang bertuliskan, tekan setiap bulan, di atasnya, digunakan untuk menguji fungsi pemutus sirkuit kebocoran arus. Setelah menekan tombol tes, jika pemutus sirkuit langsung memutuskan aliran listrik, maka fungsinya normal. Jika tidak ada reaksi pemutusan, maka pemutus sirkuit perlu diperbaiki.